Nah nih, gimana caranya kalau kita pakai perban cara wudhu mandi besar? Kan kadang-kadang Pak, nah, ya mudah-mudahan selamat semua ya. Ya, tabrakan atau cence tukang kayak Kak Nanggi ini kan tukang kadang-kadang nak nukul paku tek terkena jempol. Ya, akhirnya diperban. Gimana caranya? Kita berwudu. Ini ada caranya. Enggak sembarangan-sembarangan, kalau tak tahu caranya enggak sah wudunya. Ya. Gimana caranya? Di sini disebutkan hukmuha, hukumnya illam yahsyad darar min nas'iha fayajibu 'alaiha nas'uha. Jadi andaikan ya tangan kita luka diberi handiplas atau perban, jika bisa dibuka, bisa wudunya kena air dan tidak berbahaya, wajib dibuka. Umpamanya bapak ini luka sikit ya, cuma kena silet, lalu beri handiplas, ini wajib dibuka. Kenapa? Karena tidak bahaya, luka sikit, tidak bahaya. Tapi andaikan lukanya besar, umpamanya kena air panas, ya fresh gini kena apa yang air panas nih. Kayak hati-hati ya yang biasa pakai handzer, ya pokok iyalah yang alkohol yang membersih tangan tuh. Ada kejadian tuh kan, jadi dia ibu nih bu, dia pakai sebelum masak dia pakai ini tangannya yang alkohol tuh, maksudnya agak biar aman dari virus corona dipakai. Setelah itu dia menghidupkan kompor, tek langsung nyambar, kena langsung sini. Gimana? Umpama dia pakai perban, apakah dia tiap wudu harus dibuka? Ya lihat dulu. Andaikan kata dokter, kalau dia wudu dibuka dan tidak bahaya, ya tidak bahaya, silahkan dibuka. Tapi kalau bahaya, tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Dan kalau kena api, kalau kena air bahayalah, lama sembuhnya. Kalau tidak kena air mungkin seminggu sembuh, kalau kena air sebulan belum tentu sembuh karena busuk. Jadi tidak usah buka. Jadi caranya bagaimana kalau kita pakai perban? Caranya yang pertama ya tawaddo hatta yasil ilal udwi alladhi alaihi satir. Yang pertama wajib berwudu yang mana airnya harus tembus ke luka. Ini bapak dipakai perban. Ya cincin perban nih. Nah ini perban. Ini yang di sini yang diperban yang luka. Jadi kita wudu airnya harus tembus. Ini kalau enggak bahaya, ya. Tapi kalau bahaya, yang mana yang tahu bahaya itu kan bapak sendiri. Ya kena air pedih kan. Enggak apa-apa caranya. Cara kedua, bapak wudu seperti biasa. Yang muka yang enggak kena luka, wudu seperti biasa. Straight. Nah, tangan kanan yang tidak kena luka seperti biasa kenakan air. Nah, yang ini yang kena perban, yang putih ini cincinnya perban, jangan kenakan air. Tapi yang ini tetap kena air. Paham Pak ya? Sebelah sini tetap siram pelan-pelan. Nah, sebelah sini. Yang ini ngambil air dielap ya. Air elap gini. Elap. Nah, setelah itu baru lanjut rambut, udah rambut telinga, udah telinga kaki. Kan selesai kan? Nah, udah selesai. Apakah bapak boleh langsung sholat? Belum. Bapak harus tayamum. Kenapa tayamum? Gantinya ini. Karena ini tidak sempurna. Tadi air tidak kena ke kulit. Air hanya di atas perban. Makanya bapak setelah selesai wudhu seperti biasa sampai kaki, ya keringkan dulu. Atau mungkin biar cepat dilap, baru bapak tayamum. Gantinya yang luka. Tayamum sekali, seperti biasa diajarkan tayamum kan. Tayamum ngambil tanah, straight, gini kan, muka, lalu ngambil bersihkan, ngambil lagi yang kedua, gini kan, antuk-antuk kan, biar tak terlalu tebal, ya baru tangan, kemarin udah diajarkan, nah, dah selesai. Kalau lukanya 2 butik mas, 2 tempat, ya 2 tempat nih, lukanya 2 tempat, umpamanya, 1 di tangan kiri, 1 di tangan kanan. Nah ini lukanya nih 2 tempat cincinnya, nah, di sini. Gimana? Ya, seperti biasa wudu. Muka tetap kenakan karena muka tak luka. Yang sebelah kanan, yang luka tak usah kenakan. Yang tak luka siram pakai air, seret siram. Yang luka, yang tadi kena perban tak usah, ngambilkan air lap ya, lap sikit-sikit ya. Jangan sampai tembus karena bahaya kan. Terus yang sebelah kiri pun gitu, yang sebelah kiri. Ya, siram yang tak luka, yang luka lap. Baru rambut, telinga, kaki. Selesaikan wudunya, tapi belum boleh sholat. Harus tayamum. Tayamumnya berapa kali? 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena 2 tempat yang berbeda. Tempatnya berbeda Pak. Jadi tayamumnya 2 kali. Ya, udah. Ngambil agi, 1 kan? Nah, bersihkan. Agi. Nah, seperti biasa tayamum.
Kalau di satu tempat tapi ada tiga perban, umpamanya di sini ada perban, di sini ada perban, di sini ada perban. Gimana? Yang tidak kena perban nih, wajib kena air. Yang sehat nih wajib kena. Jadi pelan-pelan, hati-hati. Ngambil canting, atau mungkin kalau canting takut merembet, ngambil suntikan ke, ya suntik ini, ya semprotkan. Suntikan tak punya, bisa gampang pipet es tuh. Tinggal tutup ujungnya, ngambil air. Gini kan sikit-sikit. Jadi yang sehat, ya anggota tubuh yang sehat yang tidak kena perban ini wajib kena air. Sedangkan yang ini yang kena perban nih, lap. Tayamumnya berapa kali? Tayamumnya 1 kali aja. Kenapa 1 kali? Karena satu tempat. Anggota wudunya 1. Tadi ngapa 2 kali, Mas? Karena 2 anggota wudu. 1, 2. Bisa bedakan, Pak? Oh, kalau 3, Mas. Muka kena perban separuh, tangan kena 3 kali. Ya. 3 kali. Kaki kena 5. Kalau kaki 4 kali tayamumnya. Begitu seterusnya. Ya kalau beda anggota tubuh. Ya. Terus kalau mandi besar bagaimana? Kaifiyatu ghusli sahibil jabira yatakhayyar baina ayyuqaddimal ghusla awalan aw tayammum wal afdal taqdimut tayammum liyuzil al ghusl atharat turab. Tadi wudu, cara wudu. Sekarang mandi besar. Gimana kalau mandi besar? Dia pakai perban. Mukanya diperban. Ya, mukanya diperban. Apalagi separuh dada nih, dari dada sini sampai pusar diperban. Ya, karena dia tabrakan berguling-guling namanya. Gimana caranya? Wajib mandi besar. Wajib. Yang sehat wajib kena air. Nah, ini kayak sini yang pakai air seperti biasa, pakai air. Yang bagian bawah pakai air. Yang kena perban dilap-lap. Sama dengan wudu tadi. Lap. Nah, gantinya dia tayamum. Sekali aja tayamum. Ngapa beda dengan wudu? Tadi kalau wudu tangan kiri luka pakai perban, tangan kanan pakai perban, dia harus 2 kali tayamum. Ngapa ketika mandi 1 kali? Karena anggota tubuh wudu itu kan, anggota wudu kan ada berapa, Pak? Anggota wudu ada 5. 1 muka kan, tangan 2 putih, 1 tambah 2 3, 4 rambut, ada 6. Sedangkan mandi, anggota mandi cuma 1, badan enggak semua. Anggota mandi kan 1, dari rambut sampai kaki semua. Jadi walaupun perbannya banyak, di muka 1, di badan 1, di kaki 1, tetap tayamumnya 1 kali tayamumnya. Ini caranya. Cara Bapak. Ya kita tidak tahu, Pak. Termasuk juga mungkin Bapak diimpus. Diimpus. Wudu kan tak bisa. Impus kan gini. Namanya orang diimpus pasti diperban kan? Pasti pakai indiplas. Enggak ada orang impus pakai indiplas. Apa pernah enggak, Bapak? Diimpus suntik dah melekat gitu ya, suntiknya ada enggak? Mah bisa gantung-gantung gitu ya. Pasti namanya orang diimpus, diberi handiplas Pak kan. Lalu Bapak wudu. Ingat orang sakit wajib sholat ya. Wudunya wajib. Bapak wudu kayak mana? Wajib wudu. Caranya ya kayak tadi. Yang enggak kena handiplas pakai air. Ya, yang umpama enggak anggaplah sebelah sini nih, ya kayak tadi lah ya. Ini handiplas. Impusan. Yang sebelah sini kan enggak kena handiplas nih, beri air, sebelah sini air. Yang ini lap, kayak tadi lap. Nah, lap. Lanjutkan kepala, kuping, lanjutkan kaki. Setelah itu baru tayamum 1 kali ya. Karena kan 1 anggota. Nah, begitu caranya, Pak. Tapi ya, orang kadang-kadang enggak. Dia enggak paham, dia harap maklum mau diapakan dia. Dia wudu seperti biasa, ini dilap-lap langsung sholat, enggak tayamum, enggak sah. Cuma karena dulu enggak tahu oleh Allah diampuni, dimaafkan. Ya, jadi Bapak mungkin dulu enggak tahu sholat, Bapak enggak tahu kan, wudu dulu mungkin Bapak masih belum ikut taklim pengajian, wudunya ya tangan kan udah diajarkan kemarin. Ya, Bapak wudu sampai sini ya nih. Ya saya tanya Bapak Ibu, wudu dibasuh sampai ini sada sampai ini pergelangan, pas di pergelangan, sada enggak sah. Kalau di bawahnya di sini sada enggak. Kalau di atasnya sedikit sada sah. Yang kan Bapak Ibu udah tahu kan kemarin diajarkan, yang wajib basuh wudu bukan pas di siku, di atas siku. Ya, ada kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, karena enggak mungkin kita wudu pas di sini. Ya, enggak mungkin. Bisa enggak Bapak wudu
Bapak wudhu coba tes. Wudhu apa pas di lingkaran ini nih. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bapak siram, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Bisa nggak? Nggak mungkin bisa, pasti lebih atau kurang. Makanya kena ulama, malayatimul wajib illa bihi fa wajib. Akhirnya kata ulama, wajib di atas siku. Kayak kaki, mohon maaf, saya angkat kaki saya ya. Ibu lihat di belakang tuh. Kalau wudhu basuh kaki pas di mata kaki, pas, sah tak wudhunya? Pas di mata kaki, sah tak? Nggak sah. Kalau di atas mata kaki, sah tak? Sah. Jadi yang wajib bukan pas di mata kaki, tapi di atas mata kaki. Lalu bapak, bapak ibu mungkin dulu nggak paham wudhu. Setiap sholat wudhu bapak pas di siku. Wudhunya pas di mata kaki. Selama 10 tahun bapak gitu. Tiba-tiba bapak ikut taklim, ya pengajian baru bapak tahu. Ya Allah, gimana? Apakah 10 tahun batal? Enggak, tetap oleh Allah dimaafkan. Kenapa? Ya orang tak tahu mau diapakan. Kayak bapak enggak tahu babi itu haram, tiap hari makan babi. Ya, udah kenyang udah 5 tahun makan babi gemuk, baru dapat berita babi haram. Ya mau diapakan? Masa suruh muntah? Ya, udah mau. Ya kecuali kalau ulama zaman dulu ya Pak ya. Ada ulama zaman dulu Pak. Ya. Anaknya nih ketika emak dengan bapaknya nih berangkat, ya, anaknya nih dititipkan pada tetangga, anak bayi. Ya, ini anak bayi. Orang tuanya ulama, anaknya pun calon ulama nih, bayi. Aku titipkan sebentar ya, aku nak pergi pasar. Oh iyalah. Ketika dititipkan si bayi ini nangis, Pak. Nangis. Ya karena tuan rumah nih yang perempuan ibu-ibu nih kasihan, budak nangis bayi pengen nyusu, disusukan. Susukan ke dia. Ya. Sekali datang orang tua, gimana tadi anakku? Ya. Oh, tadi anaknya nangis saya susukan. Hah? Langsung diambil anak bawa rumah, dicongkel, Pak. Dicongkel sampai muntah, Pak. Ya. Dicongkel sampai muntah. Ngapa? Karena orang tuanya takut. Tadi tetangga tuh takut pernah makan uang haram, pernah makan barang haram, takut masuk ke badan anak dia. Sampai dicongkel, Pak. Sampai ini ulama yang baik ketika dia besar, ketika ngomong tuh Pak enggak fasih. Karena apa? Karena masih kecil dicongkel kena orang tuanya, tapi jadi ulama besar. Ini orang zaman dulu, saking menjaganya barang haram, jangan sampai masuk ke badan dia. Baik, sebelum dilanjut ada pertanyaan silakan. Bebas Bapak Ibu. Halo. Ada orang meninggal di kalangan keluarga orang yang tidak mampu. Sedangkan di situ kita harus berselamatan dari 1 sampai 7 hari. Sedangkan itu kan tidak punya uang. Jadi untuk selamatan situ harus meminjam uang. Nah itu bagaimana hukumnya? Sedangkan itu kadang-kadang ada yatimnya yang ditinggalkan. Baik, ini pertanyaan bagus. Ya, ada orang tak mampu, anggap orang miskin lah ya. Lalu meninggal dunia keluarganya, kan umumnya tradisi kita ngadakan tahlilan sampai 7 hari. Sedangkan dia untuk makan sehari-hari payah. Akhirnya karena dia malu pada tetangga kan, karena udah tradisi, mau tak mau dia ngutang pada orang. Gimana hukumnya? Ya, hukumnya. Sampai enggak? Apakah sampai pahalanya? Ya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Sampai pahalanya sampai. Cuma kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Memaksakan diri pada hal yang pada sesuatu yang tidak wajib. Ya. Kecuali itu wajib. Contohnya si almarhum punya utang 5 juta meninggal dunia. Lalu anak tak mampu, ditagih terus kena orang nih. Pokok kau bayarlah, aku pun tak punya duit kan nih. Akhirnya dicari utangan ke tempat lain 5 juta, dibayarkan. Ya, gali lubang tutup lubang dibayarkan. Ini tak apa-apa karena hal yang wajib. Tapi kalau suatu yang tidak wajib kayak tahlilan 7 hari itu tidak wajib, sampai ngutang-ngutang, tidak dosa. Yang penting dibayar nanti. Pahalanya nyampe, cuma kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena ngutang sesuatu yang tidak wajib. Hati-hati ya, ini tidak boleh nih dosa. Ini banyak orang. Kadang-kadang kalau orang meninggal, nah ini umum nih, orang meninggal santai gak dia? Diambil berasnya. Kalau kata orang dulu, sedekah cenat kata dia. Sedekah almarhum. Masak. Ini beras ini masak, berasnya nih. Apa nih biar nyampe ke pahala almarhum nih? Berasnya masak, kulkas diambil ayam masak semua, beri makan ke orang.
Langsung diambil bajunya, kain sarung nih. Ini punya almarhum nih, ambil kau nih. Sedekah almarhum biar senang. Tak boleh, haram. Hati-hati Bu ya, ibu-ibu biasa nih. Sedekah cenat. Tahu, sedekah almarhum maksudnya ya, bahasa Madura sedekah cenat. Cenat itu maksudnya itu Bu, sedekah. Cenat itu jannah itu surga. Maksudnya ngomong cenat, jannah artinya surga. Mudah-mudahan almarhum masuk surga, maksudnya gitu. Ya. Nah, hati-hati tidak boleh haram. Kenapa haram? Karena kalau orang udah meninggal, barangnya bukan punya almarhum, punya ahli waris. Umpama saya meninggal. Ya, saya meninggal. Ya. Barang-barang saya ini banyak. Ada ya kekayaan saya yang saya sangat jaga betul. Ya, setiap malam Selasa nyampe ke masjid. Ya, alhamdulillah tidak ada maling nyuri, walaupun kuncinya bergantung. Ada di depan rumah abah tu ya. Itu kekayaan saya tu andalannya, motor Grand tahun 90. Ya. Umpama saya meninggal, langsung kena abi diambil. Ini motor nih, sedekahkan kano. Siapa orang masjid yang rajin ke masjid tak punya motor? Nih, punya Mas Toto biar nyampe pahalanya. Oh, yang NMAX sedekahkan, ambil. Ini tidak boleh, haram. Orang yang udah meninggal dunia, barangnya ini bukan punya almarhum, punya ahli waris. Jadi kalau si meninggal, barangnya punya siapa? Yang berhak dapat abi. Ya, karena orang tua almarhum dapat nih, abi umi dapat. Siapa lagi? Istri dapat. Anak dapat. Ya. Orang tua dapat, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Bapak dapat asobah sisa. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Anak, kalau anak saya kan perempuan semua 3, dapat 2/3 dari harta warisan. Bukan main ambil sedekah, tidak boleh, haram. Ya, makanya kalau orang zaman dulu, ya, bapak ibu tak tahu ke Fathul Bari, Peneraman, itu kalau pergi ke orang meninggal, ya, duduk diberi kopi, mamanya, beri teh, tidak mau diminum, beri makan, tunggu. Anak mau nanya, ini minuman ini dari mana nih? Oh, anak kiai, ada almarhum kemarin meninggal, baru beli gula. Oh, enggak, aku tak mau minum. Enggak. Marah beliau, Pak. Jadi kalau beliau datang, tunggu, panggil keluarganya sini. Sebelum dikuburkan nih, almarhum ini belum dikubur nih, Pak. Iya. Ayo. Mana-mana dunianya almarhum sisa. Oh, ada kiai baju selemari. Wah, nih ibu-ibu biasa nih, baju 2 lemari. Ya. Senang kalau ibu nabung ngumpulkan baju sampai tak muat kadang-kadang, sampai bapak tuh sumpek. Oh, baju belum dipakai, beli lagi. Pak ya, sampai rumah tak muat. Sampai yang di kamar tuh lemari tak muat, sampai pindah ke ruang tamu lemari. Ruang tamu tak muat, sampai di dapur pun ada lemari baju. Di dapur ada lemari baju. Saking tak muat. Tapi tidak apa-apa Pak, tenang Pak, nanti ibu meninggal, bapak kawin lagi, beri harga istri muda. Tak kebiasaan. Nah, jadi sampai mana tadi meninggal tuh ya? Sampai apa tadi? Ahli waris. Nah ya, jadi kalau meninggal tidak boleh dibagi. Ya, jadi Kifarul Bari. Nah, Kifarul Bari gitu, dipanggil keluarganya, sini. Apa sisanya? Oh, ini ada baju, ya, tunggu dulu, diwariskan dulu, dihitung dulu. Dihitung, oh istrinya dapat sekian dari sisa peninggalan harta. Orang tuanya dapat sekian, anak dapat sekian. Terus beliau nanya, kalau untuk tahlilan dapat duit siapa? Ada kiai beras di almarhum 3 karung, ada sapi 2 ekor. Tak boleh, bukan punya almarhum tuh, udah meninggal. Ya, dibagi waris. Gini aja kata Kiai Fathul Bari. Dari kita semua nih kan, istri, orang tua, anak kan udah dapat warisan, tadi udah dibagi. Ayo, siapa yang mau nanggung malam pertama? Oh, saya kiai, enggak apa-apa sapi yang hak untuk saya itu sembelih ya untuk hadiahnya untuk bapak. Jatah saya. Itu boleh kalau gitu. Bukan main ambil sedekah cenat gitu, tak boleh. Ngerti Bu? Ibu-ibu nih biasa, asal ada orang meninggal langsung masuk dapur. Langsung ambil, masak semua biar nyampe ke almarhum. Tak boleh Bu ya? Tak boleh. Ya. Jadi Pak Bang Abdul Rahman tadi pertanyaannya, hukumnya ngutang boleh, tidak dosa, cuma kurang bagus. Kenapa? Karena memperberat tuan rumah. Yang bagus itu bagaimana sebenarnya? Kalau dari madhab Syafi'i, imam madhabnya kita, yang bagus itu sebenarnya ada orang meninggal, warga pergi ke rumahnya, bawa beras, bawa ayam dimasak, kena warga yang masak dan beri makan kepada tamu yang datang dan tuan rumah. Tuan rumah itu diam. Yang asli nih ya. Sampai 7 malam tuh.
Tuan rumah tuh hanya diam ya, diam gitu tuan rumah. Itu yang asli. Jadi warga sumbangan masak, tuan rumahnya suruh diam. Semuanya warga sampai 7 hari. Kalau kita kan tak ada. Ya, kalau ada orang meninggal 2 kali. Betul kan? Udah bapak meninggal, sapi pun meninggal gak 2 ekor. Iya, kalau daerah sini tahlil tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu ramai. Yang paling ramai daerah Siantan. Saya kalau tahlil di Siantan, masya Allah, itu 500 sudah biasa, Pak. 500 orang datang itu biasa Siantan. Biasa. Iya, kalau orang kaya 500 santai ya. Kalau orang tak punya 500, sedangkan dia malu. Ya kalau sampai orang tak diberi gimana? Aib kan, pasti jadi omongan. Oh, biasa orang ngomong gini nih, masin juga. Orang tuh udah meninggal masih ngitung-ngitung. Apalah payahnya ngutang dulu nanti ganti. Ini tak boleh gitu ya. Tak boleh. Nah, kalau Sungai Jawi tidak terlalu ramai. Sungai Jawi paling ramai 200 saja. Jarang 200 itu sangat ramai. Nah, bahkan kalau di Madura tuh Pak, ya Allah, tiap tahlilan tuh katanya saya mendengar berita 1 malam 1 ekor sapi. Ini 1 ekor sapi. Almarhum meninggal, ya meninggal nyusul lagi keluarga meninggal. Ngapa? Banyak utang, mikir utang. Utang sampai 100 juta utangnya. Nah, kalau kita udah bapak, makanya jangan maksa ya. Nanti yang ngadakan tahlilan udah tak usah maksa. Seadanya aja, seadanya aja. Warga pun datang ke situ bukan nak makan. Ya, ada donat sebuti, berikan donat sebuti. Ya. Kalau di Yaman, Pak, di Yaman, silakan bapak tanya ustaz-ustaz yang alumni Yaman. Ya, di sini alumni Yaman, Ustaz Abdullah Sulan. Tanyakan ke Pak Haji Sam tuh, di Mekah gitu. Ya, Mekah Yaman kalau ada orang meninggal tahlil, enggak dapat apa-apa, Pak. Jangan bawa nunggu. Kalau bapak di sini kan masih nunggu, ada yang ditunggu lah ya. Udah amin amin. Al-Fatihah. Bisa nunggu tuh. Nunggu 4 menit keluar tuh. Kalau di Yaman, Al-Fatihah. Jangan ditunggu. Kiamat nak keluar. Di Yaman enggak ada. 7 malam enggak dapat apa-apa. Ini di Yaman. Tapi yang datang masya Allah 1.000 orang, 2.000 orang. Walaupun dia meninggal orang kaya, Pak, miliuner, umpamanya paling kaya, enggak ada apa-apa karena adat istiadat mereka gitu. Kita ni kan dari dulu dah. Memang bagus sih, bagus asal usulnya itu mungkin kena ulama zaman dulu tuh, mungkin ada orang kaya zaman dulu meninggal disuruh sedekah. Bukan dari duit almarhum, dari duit anak sendiri, biar nyampe ke pahala almarhum, mungkin asal usulnya. Akhirnya jadi adat istiadat. Iya, kalau orang mampu, kalau orang tak mampu. Ya. Akhirnya meninggal 2 kali. Baik, ada pertanyaan yang lain, silahkan. Silahkan. Tadi ada penjelasan tentang pembagian awam. Dalam satu rumah itu tidak tahu yang namanya awam. Tetapi ada satu kiai yang memimpin tahlil, tapi tidak memberitahunya. Lalu dosanya itu siapa? Ya contohnya di sini lah umum ya. Ada orang tahlil, ya satu rumah ndak tahu cara hitung waris. Sedangkan kiainya langsung ya kayak saya lah, ini nyindir saya ini. Saya kan langsung kan duduk, nama orang diundang kan, tahlil pergi, baca Al-Fatihah, Yasin. Dan saya pun ndak ngitung waris. Dosanya tanggung siapa? Tanggung tuan rumah apa tanggung Pak Ustad? Ini serba salah nih. Saya kalau nyuruh hitung waris takut saya dikira nak minta bagi. Sebenarnya yang harus tahu tuh tuan rumah. Udah tahu di situ ada kiai, pergilah nanya ke rumahnya. Minta hitung. Ya, cuma ndak semua ustadz ya pandai ngitung. Ya, kalau saya ya ndak sombong ya alhamdulillah. Sampai sekarang di Al Jihad saya ngajar pelajaran seminggu sekali pelajaran tentang warisan. Ya, mungkin ada mau hitung kan. Cuma saya ini paling ya bukan apa. Ada orang pernah minta hitung kan. Ya datang ke rumah. Sampai Abi nelpon saya di rumah. Sini ente hitungkan orang minta hitung waris nih. Datang 3 miliar Pak saya hitung Pak. Hampir 1 jam saya hitung tuh lama. Karena gini, udah siapa yang meninggal? Bapak, meninggalkan siapa? Istri, anak. Gini dah hitung. Udah saya total dapatnya sekian. Oh Pak Ustad, dia punya lagi Ustad istri kedua. Dicoret lagi, hitung lagi. Coret. Ujung-ujung udah saya hitung. Kalau saya dapat berapa Ustaz? Ini yang datang nih, anaknya nih dapat. Oh, kalau bapak dapat sekitar 300 juta. Alhamdulillah, gitu nih kan. Udah selesai balik. Tak ada beri apa-apa, makasih ya. Kurang ajar kau. 300 juta.
Makanya kalau paham, kalau minta hitung, yang bukan saya lah, ustadz yang lain harus paham lah. Ya masa ustadz ngitung-ngitung, wassalam makasih. Sedangkan dia dapat 10 juta paling sedikit 50.000 salaman ke makasih. Ya, ya ustadz tak perlu, udah cukup dah ya. Cuma kita nih tahu makasih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan ustadznya, karena ustadz ini kadang-kadang kalau nanya takut dikira mau minta bagi. Sebenarnya tuan rumahnya. Ya, ada yang meninggal langsung pergi ke rumah saya, jangan malu. Saya kan biasa santai-santai, bapak kan tahu tiap malam tuh kan, ada depan rumah ngerokok tuh kan, tiap hari di situ. Pergi ya santai, ngerem, pakai motor, mas, boleh mau nanya nah mas. Oh, nanti saya hitungkan semua tuh, saya hitungkan. Tak bayar tak apa-apa, tapi jangan nanya lagi kalau tak bayar. Baik, udah adzan isya kayaknya sampai sini, dan bapak ibu ini mungkin kita taklim terakhir ya, taklim terakhir mungkin malam Selasa depan dah hampir Ramadan. Ya Ramadan sak berapa minggu, berapa malam Selasa?